Oke, masih bersama Mujani Bang Jai. Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menemukan ide agar kita bisa membuat video atau untuk artikel website. Seperti yang saya bahas pada video sebelumnya, bahwa kita bisa mendapatkan ide secara simpel dengan 3 cara. Kali ini saya akan bahasnya secara lengkap. Kita akan bahas bagaimana cara kita mendapatkan ide dengan berbagai macam cara sehingga kita tidak kehabisan ide, baik untuk membuat video ataupun membuat artikel untuk para blogger. Baiklah, langsung saja kita mulai. Kita akan bahas masalah ini dengan cara membahasnya pada artikel di blog saya. Oke, langsung saja. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita mendapatkan ide sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti yang saya jelaskan pada video berikutnya, kita bisa mendapatkan ide sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mencarinya di internet, kita mencarinya di buku, di e-book dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa jadikan itu ide dan bisa kita bahas dan bisa kita buatkan video. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sesuai dengan keahlian kita. Kita bisa membuatkan artikel ataupun kita bisa membuat video dengan cara membahas keahlian kita. Justru dengan keahlian kita, kita mudah membuat panduan, baik itu untuk video kita ataupun untuk artikel kita. Jadi sangat mudah sekali. Kenapa? Karena kita menguasai apa yang akan kita bahas tersebut. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah melalui popular post di blog orang lain. Kita bisa searching atau kita bisa mengunjungi blog orang lain, kemudian kita bisa melihat popular post yang ada di website orang lain atau yang ada di blog orang lain. Kemudian kita bahas, kita bisa membuatkannya video. Kita bisa mencari blog mereka yang sudah terkenal atau blog yang masuk pada mesin pencari, kemudian kita cari artikel yang ada di popular post mereka. Kemudian kita bahas dan kemudian kita pelajari dan kita buatkan video. Selanjutnya, kita bisa mendapatkan ide dengan cara blog walking di blog orang lain. Setelah kita blog walking, kita bisa blog walking ke blog-blog orang-orang yang sudah ternama. Kemudian kita pelajari artikel-artikel yang juga populer di sana atau artikel-artikel yang bagus di sana sehingga kita menguasainya. Setelah itu, kita bisa membuatkan video dari artikel tersebut. Kita bisa membuatkannya video, kita juga bisa membuatkannya artikel pula kalau memang kita blogger. Selanjutnya yang nomor 5 adalah Google Tool Research Keyword. Kita juga bisa membuat video dengan cara menggunakan tool research keyword. Dengan menggunakan tool ini, justru kita bisa membuatkan video yang memang itu banyak penggemarnya. Dengan demikian, maka video yang kita buat kemungkinan besar banyak orang yang akan menontonnya. Karena memang kita sudah riset terlebih dahulu, baik itu memakai TubeBuddy ataupun memakai Google Keyword Planner. Selanjutnya adalah dari buku atau dari e-book. Jika kita mempunyai buku atau memang kita mendapatkan e-book dari internet, itu bisa menjadi salah satu ide kita untuk membuat artikel ataupun untuk membuat video. Justru dengan cara mengambil dari buku atau e-book, maka video kita akan menjadi lebih lengkap dan lebih detail. Kemudian yang ketujuh adalah dari media elektronik dan cetak. Ketika kita sedang santai menonton TV, dari situ kita juga bisa mendapatkan ide untuk membuat video. Begitu pula dari media cetak, ketika kita baca koran atau lain sebagainya, kita juga bisa mendapatkan ide dari situ, baik dari majalah ataupun dari koran dan lain sebagainya. Mungkin zaman sekarang kita bisa mendapatkan ide dari portal-portal berita yang ada di internet. Kita bisa mencarinya di situ, ide-ide untuk membuat video. Sedangkan yang ke-8 adalah dari pengalaman pribadi. Jika kita mempunyai pengalaman sesuatu, misalnya kita makan di suatu tempat dan itu rasanya enak dan gurih, kita bisa membuatkan video dari pengalaman kita makan di suatu tempat. Atau kita jalan-jalan ke tempat tertentu, tempat-tempat hiburan atau tempat-tempat yang lainnya yang berkesan bagi kita. Maka kita bisa membuatkan video yang berkenaan dengan pengalaman kita tersebut.
sehingga itu menjadi pengetahuan untuk mereka dan mereka mendapatkan petunjuk untuk merasakan pengalaman yang berkesan tersebut, sehingga itu menjadi pengetahuan baru untuk mereka yang ingin bepergian ke sana. Kemudian yang ke-9 adalah dari pengalaman orang lain. Selain dari pengalaman kita juga bisa mendapatkan ide dengan cara mengetahui dari pengalaman-pengalaman orang lain dan kita bisa buatkan videonya. Kemudian yang ke-10 adalah dari sosial media, forum online, dan situs tanya jawab. Terkadang kita mendapatkan ide dari sosial media, baik itu berupa artikel, pengalaman orang lain, ataupun permasalahan orang lain. Begitu pula forum online dan situs tanya jawab. Di situ banyak sekali ide-ide yang bisa kita temukan dan bisa kita buatkan videonya. Di sana banyak sekali permasalahan yang bisa kita jadikan ide dan bisa kita buatkan video ataupun kita buatkan artikel bagi para blogger. Kemudian yang ke-11 adalah kita bisa mendapatkan ide dari mengikuti tren yang ada. Misalnya orang membuat video tentang prank, kita bisa membuat video tentang prank, ataupun tentang kuliner, kita bisa membuat tentang kuliner. Kemudian video tentang jalan-jalan atau tempat-tempat hiburan yang menarik, kita bisa membuatkan video tentang jalan-jalan atau ke tempat hiburan yang menarik. Tetapi perlu diingat bahwa tidak selamanya kita harus mengikuti tren, karena untuk membuat video dengan cara mengikuti tren itu persaingannya sangat ketat, sehingga kita sulit untuk bersaing dengan mereka di pencarian YouTube. Selanjutnya adalah permintaan dari pembuatan video oleh subscriber kita. Misalnya ada dari beberapa subscriber kita yang meminta kita untuk membahas suatu hal, kita bisa membuatkannya untuk mereka. Kemudian yang ke-13 adalah banyak membaca. Dengan banyak membaca, kita akan mendapatkan banyak inspirasi-inspirasi sesuai dengan apa yang kita baca. Kita akan banyak mendapatkan ide-ide untuk membuat video. Oleh karena itu, perbanyaklah membaca, sehingga kita akan mendapatkan berbagai macam ide sesuai dengan minat kita, sesuai dengan apa yang kita baca. Kemudian yang ke-14 adalah kita bisa membuat video sesuai dengan hobi kita. Misalnya kita hobi bermain bola, maka kita bisa membuatkan video sesuai dengan hobi kita tersebut. Kita bisa membuatkan panduan dari hobi-hobi kita tersebut, sehingga orang lain yang punya hobi yang sama bisa belajar dari video yang kita buat. Kemudian yang ke-15 adalah browsing di internet. Ini adalah gudangnya ide. Kita bisa mendapatkan segudang ide dari internet. Dengan cara browsing, kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan. Di situ akan banyak sekali ide-ide yang akan kita dapatkan. Kita bisa membuat artikel dengan berbagai macam ide yang kita dapatkan dari internet, tidak akan pernah habis-habis. Banyak sekali ide-ide yang ada dalam internet. Tugas kita hanya mencarinya saja. Oke, itulah video tentang bagaimana cara kita mendapatkan ide. Mudah-mudahan dengan video ini kita tidak akan kehabisan ide lagi. Kita akan terus mendapatkan ide sesuai dengan kebutuhan dari channel kita, sehingga kita akan mudah untuk membuat video. Oke, itu saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk men-like, komen, dan membagikan video ini, serta men-subscribe channel YouTube Mujeni Bang Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.